harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem, kapan diem. Itu aja sih. Tidak ada manusia sempurna, tapi kita tetaplah harus wajib belajar dari kesalahan. Sebelum terlambat, ya ditata ulang. Walaupun hal yang disebut menata itu memang berat. Ya. Menata sesuatu yang sudah jadi itu berat. Harus berani berkorban banyak hal. Gitu. Anak itu sebenarnya hanya butuh diberikan pemahaman, Bu. Tidak ada anak nakal sebenarnya. Jika kita sudah bisa memberikan pemahaman, setelah itu mereka pun akan belajar. Kita yang tua saja bisa salah, apalagi mereka yang masih kecil. Saya nanya kepada ibu, apakah ibu sudah sembahyang 3 kali sehari sesuai dengan ajaran agama Hindu? Tidak kan, ya makanya satu kali kan, itu pun mesti kadang-kadang kan. Nah itu makanya kalau kita menjadi penilai pintar, tapi coba kalau kita belajar menilai diri sendiri, kadang-kadang malu sendiri jadinya. Makanya kalau ada orang yang menghina saya dulu, tapi ya bukan sekarang. Dulu waktu saya masih ego juga kan, masih muda, saya lawan. Apa yang sudah pernah Anda lakukan kepada orang banyak? Berapa penghasilanmu sebulan? Saya gitu ngomong. Jangan ingin menilai saya yang sudah menghasilkan di atas rata-rata. Itu dulu, sombong lah dikit. Sekarang tidak. Biarpun orang bagaimana kepada saya yang gesuk semua. Ampurong gesuk semua, gitu aja. Jadi simpel kan ya. Jadi dalam hidup itu yang penting kita mau berproses, mau belajar. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Gitu loh. Yang salah bukanlah sebuah kesalahan. Yang gagal bukanlah kekalahan. Dari kesalahanlah kita tahu. Jadi simpel kan ya. Jadi dalam hidup itu yang penting kita mau berproses, mau belajar. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat putus asa. Gitu loh. Yang salah bukanlah sebuah kesalahan. Yang gagal bukanlah kekalahan. Dari kesalahanlah kita tahu proses menuju benar kan. Dari kegagalanlah kita merasakan dan mau kembali berjuang untuk mendapatkan hasil. Banyak yang tiang tutun pengusaha-pengusaha bangkrut, saya langsung ketawa. Anda sudah jelas kesalahannya di manajemen. Apakah Anda punya buku berapa uang masuk uang keluar? Enggak. Ya udah, layaklah Anda gagal. Gitu. Karena tidak semua uang yang ada di dompet Anda itu uang Anda. Kalau itu untuk usaha, meremam dagang 200, ada yang pis gelah. Dagang 200 kalau untungnya itu 20%, berarti kan cuma 40.000 kan. Jadi mau belanja satu seker kan kayak modal belanjanya itu. Nah, kan Pak Jero sih kali bererong nih. Dia malu Pak, jok saja Bapak kebererong lah kan Pak. Jadi begitu. Jadi orang-orang yang saya tuntun, baik itu pengusaha, baik apapun mereka labelnya, dari orang paling miskin sampai orang kaya, artis bahkan jaksa bahkan. Jadi semuanya sama, saya berikan tuntunan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
Jadi bukan berarti saya pintar, tidak. Kebetulan saja saya terlahir dengan kecerdasan. Karena kecerdasan itu tidak bisa dipelajari. Kecerdasan itu sendirilah sang taksu. Kalau kepintaran itu melalui belajar, tapi kalau kecerdasan itu adalah anugerah gitu lah. Jadi bisa membedakan ya. Iya. Kalau kepintaran itu karena belajar, tapi kalau kecerdasan itu karena anugerah. Bahkan saya berbicara terkadang di otak saya kosong. Itu apa artinya? Itu adalah taksu. Kecerdasan adalah milik Tuhan gitu. Tunggu ya, paham? Sudah paham? Jadi sedikit tidaknya itu bisa bermanfaat juga buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Intinya kalau bagian tuntunan saya semangat sekali. Biarpun dari pagi saya ngayah, saya tidak capek kalau nuntun. Kayak kemarin sampai jam 2 pagi saya nuntut. Nih Pak Juru sudah jam 2, masa? Saya enggak capek, mulut saya ngemel terus. Jam 2 langsung balik tuh. Pastinya. Enggak. Iya, ini Pak Juru udah jam 2. Jadi saya juga nggak tahu kalau bagian tuntunan Nggak terasa gitu. nggak terasa. Waktu nggak terasa. Ya karena tujuannya mulia. Apalagi saya bisa membuat orang itu paham dan akhirnya mau menata diri, wih, seperti menang semeliar rasanya. Ya itulah yang namanya keikhlasan, Bu. Inilah bentuk keikhlasan seorang juru balen hilir. Kalau hitung-hitungan bisnis, udah rugi waktu, manikar ngayah. Benar nggak? Kebanyakan kan balen tuh habis ngobati udah. Ya kebanyakan. Kalau itu kan beda persepsi, tergantung dari, anggaplah lampu ya. Kalau saya memang terlahir sebagai lampu penerangan jalan, jangan disamakan dengan lampu yang ada dalam ruangan gitu loh. Semua memiliki fungsinya masing-masing, yang tidak pernah menyamakan dan atau membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya selalu mengatakan inilah aku apa adanya. Begitu. Kalau orang lain, ya mungkin kalau seperti mobil dia hanya jadi rating, ya dia hanya akan hidup saat diperlukan saja. Tapi ada juga yang begini, seharusnya kalau benar-benar tapakan ketaksun, tidak perlu menunjukkan diri di medsos. Ada, saya jawab dengan arif dan bijaksana. Aku adalah aku. Aku terlahir sebagai lampu penerang jalan. Begitu. Kalau orang lain, ya mungkin kalau seperti mobil dia hanya jadi rating, ya dia hanya akan hidup saat diperlukan saja. Tapi ada juga yang begini, seharusnya kalau benar-benar tapakan ketaksun, tidak perlu menunjukkan diri di medsos. Ada, saya jawab dengan arif dan bijaksana. Aku adalah aku. Aku terlahir sebagai lampu penerang jalan. Jika aku ditaruh di dalam box, apalah gunaku? Jadi juru itu sebagai penerang semua umat, bukan hanya segelintir golongan, kan begitu juru. Makanya medsos itu penting kan, bisa dilihat semua orang. Karena kan begini, karena saya yang penuh dengan keterbatasan ini melihat medsos bisa saya jadikan sebagai jalan saya untuk berbagi gitu. Betul itu. Tanpa mengharapkan apa-apa. Dan saya pun berbagi bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan siraman rohani bagi mereka-mereka yang haus akan siraman. Bahkan tak jarang
langsung ada yang WA saya, Pak Jero kok jarang live sekarang, tuntun kami dong begitu. Ya, karena pada zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman Kali Yoga, Pak Jero, banyak sekali orang yang memerlukan tuntunan sebenarnya, Pak Jero. Makanya medsos ini saya pikir sebagai sarana yang tepat untuk sharing dan berbagi, apalagi dalam hal ini Pak Jero memberikan tuntunan di sela-sela kesibukan. Sekarang udah jam berapa ini? Dari pagi sampai jam 9 lebih. Dari jam sampai jam 9 malam Pak Jero masih memberikan tuntunan dan pelayanannya kepada kami ya, yang datang malam-malam ke sini. Jadi semeton sareng sami durusang diapresiasi, di like, subscribe dan share YouTube beliau. Dengan cara itu semeton sareng sami bisa mensupport cita-cita beliau untuk membangun peseraman yang kita cita-citakan semua. Karena peseraman itu akan menjadi milik kita bersama. Dengan peseraman